Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syihab dari Manajemen 17D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan artikel KP saya yang berjudul Kajian Absensi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang. Nah, di sini latar belakang kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja praktek mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017, saya memilih PT PDAM Tirta Tarum Karawang sebagai tempat kerja praktek saya dan mengambil judul Kajian Absensi Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang. Nah, untuk PDAM Tirta Tarum Karawangnya sendiri, dia bergerak di bidang penyediaan air bersih atau air minum. Nah, di sini ada sejarah PDAM. Pembentukan PBAM Kabupaten Karawang sebagai tindak lanjut setelah berfungsinya sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Karawang, maka dibentuk Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Karawang berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya atas nama Menteri Pekerjaan Umum nomor 2/6/CK/1977. Tugas dan tujuan PBAM Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih atau pengurusan sarana penyediaan air bersih dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karawang dan sekitarnya dalam penyediaan air bersih yang sehat. Gambaran umum perusahaannya. Nah, di sini ada gambar tentang logo perusahaannya. Logo PDAM Tirta Tarum ya, dan profil PDAM-nya. Nama perusahaannya adalah PDAM Tirta Tarum Karawang. Tanggal berdirinya adalah 23 Mei 1987. Alamatnya di Jalan Surotokunto nomor 205 Adiaksa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 14311. Jenis perusahaannya adalah perusahaan daerah. Jumlah karyawan tetap 56, honorer 3, tenaga harian 6. Nah, jumlah karyawan di situ adalah di bagian pusatnya ya. Produknya adalah air bersih dan air minum. Dan emailnya adalah pdamkarawang@yahoo.com ya. Nah, ini adalah struktur organisasi di PT PDAM Karawang ya. Nah, ini adalah gambaran strukturnya organisasi PDAM Karawang. Manajemen. Menurut Richard Erdab tahun 2002, manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan menurut James A.F. Stoner tahun 2006, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus menurut Arif dan Zulkarnain tahun 2008, manajemen adalah seni pencapaian dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan, adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan cara bekerja dalam tim dan sebuah penerapan
dan sebuah penerapan manajemen memiliki subjek dan objek. Subjek adalah orang yang mengatur dan objek adalah orang yang diatur. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Pohlarander dan Snell 2010, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang dipelajari bagaimana memperdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas upayanya dan pekerja. Menurut Marwansyah 2010, pengertian sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, memberikan kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Dan menurut Bestseller 2015, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memproses, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sumber daya manusia mengandung pengertian yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material dalam organisasi bisnis. Pengertian absensi. Absensi adalah ketidakhadiran seseorang dari tugas atau kewajiban. Dan secara tradisional, ketidakhadiran seseorang dilihat data mesin absensi yang menjadi indikator kinerja individual yang malas dan merupakan salah satu pelanggaran kontrak antara dua pihak yang biasanya merupakan pihak atas dan bawahan. Pengertian absensi fingerprint. Mesin absensi sidik jari adalah jenis mesin absensi biometrik yang menggunakan metode kehadiran atau absensi karyawan dengan mendeteksikan sidik jarinya. Identifikasi sidik jari adalah proses membandingkan dua contoh sidik jari manusia untuk menentukan apakah berasal dari individu yang sama atau berbeda. Dan tujuan kerja praktek. Untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan di PDAM Cipta Tarum Kerawang untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di lingkungan kerja hingga setelah lulus nanti, mahasiswa akan siap dengan kondisi di lapangan kerja, dan tujuan diadakan kerja praktek ini untuk membangun mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga dapat memberikan umpan balik berupa pengembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang diangkat menjadi masalah untuk disusun menjadi proposal tugas akhir. Dan metodenya, metode penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library, research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP-nya. Jadi pelaksanaan KP-nya saya mulai bekerja prakteknya adalah dari tanggal 22 bulan 1 tahun 2020, dan waktunya adalah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan uraian kegiatan pertamanya saya adalah diperkenalkan di ruang lingkup tempat perusahaannya atau perkenalan di setiap bagian-bagiannya. Dan tanggal berakhirnya saya melaksanakan KP ada tanggal 19 bulan 2 tahun 2020, penutupan berakhirnya KP saya.
Dan uraian pelaksanaan kerja prakteknya, tugas utama saya adalah membantu menginput data hadir karyawan dan membantu mengevaluasi kinerja karyawan PDAM Tirta Tarung Karawang. Dan tugas pendukungnya adalah perkenalan. Pertama kali melakukan kerja praktek, saya memperkenalkan diri kepada Kepala Kantor PDAM Tirta Tarung Karawang dan saya diperkenalkan kepada bagian-bagian ruang kerja dan apa yang dikerjakan pada setiap ruang kerja yang ada di PDAM Tirta Tarung Karawang. Permasalahan dan solusi. Permasalahan yang kerap sering terjadi, biasanya alat fingerprintnya yang kerap harus menekan sidik jarinya harus menempelkan lebih keras atau lebih dari satu kali penekanan. Dan biasanya mesin sidik jarinya yang sering error dan atau rusak dan keliru saat pengecekan data, dan juga sering si karyawan lupa untuk absen karena kan kalau si mesin sidik jarinya error atau lagi sedang diperbaiki, jadi si karyawannya kan belum absensi itu, jadi dia harus dibenerin dulu salahnya, terus setelah itu biasanya si karyawan ada yang lupa untuk absensinya kembali. Solusi menurut penulis atau saya adalah selalu mengecek keadaan mesin absensinya. Harus mengecek selalu apakah ada masalah untuk mesin absensinya atau gimana, harus selalu dicek menurut saya. Terus pengecekan ulang kebenaran dan absensi si karyawan dan selalu mengingatkan si karyawan harus absensi terlebih dahulu sebelum bekerja. Dan kan orang itu kan sering ada yang lupa. Nah, kita harus ngingetin karyawannya kalau mesinnya sedang error, terus kalau sudah benar harus diingetin untuk absen kembali begitu. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, selama pelaksanaan kerja praktek di PDAM Tirta Tarung Karawang, penulis atau mahasiswa atau saya sendiri diajarkan bagaimana cara menginput data dan pengecekan absensi karyawan. Dan biasanya karyawan akan mendapatkan teguran apabila tidak masuk kerja atau ditanyakan kenapa dia tidak masuk kerja. Dan akan diberikan motivasi kalau dia sedang down, ya kita akan memberikan motivasi kepada dia agar dia semangat kerjanya. Dan biasanya mesin fingerprintnya yang suka error saat karyawan akan melakukan absensi dan langsung diperiksa mesinnya biar berjalan absensinya. Jadi harus cepat gitu, pas si mesinnya error langsung cepat-cepat diperbaiki. Dan ada juga yang sampai lupa untuk absen saat mesin sedang error. Nah kan kalau mesinnya sedang error kan tidak bisa untuk melakukan absensi kan, jadi kita harus menunggu benar dulu. Nah biasanya kan ada yang sering lupa, nah kita harus selalu mengingatkan untuk dia absensi ulang atau untuk absensi. Dan penulis atau mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan diterapkan di dunia nyata agar mengetahui perbandingan antara materi saat kuliah dan kenyataan saat di dunia kerja. Nah, jadi ilmu-ilmu atau apa saja yang kita dapat harus diperdalam lagi, dan mental kita harus diasah lagi biar kuat. Jadi kalau di lingkungan kerja, kalau ditempatkan di mana, kita harus sigap dan siap untuk menerima keadaan. Jadi butuh mental yang kuat. Jadi sarannya, dan kemudian ada sarannya setelah mahasiswa melakukan kerja praktek dan mendapatkan ilmu yang didapat di perusahaan, semoga bisa dipakai ilmunya itu untuk mendalami apa yang didapatkan. Jadi harus mendalami lagi serta menjadikan ilmu itu untuk bekal bagi mahasiswa saat terjun di dunia kerja atau dunia usaha. Ilmu yang didapatkan yang ada di perusahaan maupun di universitas menjadi bekal mahasiswa atau saya sendiri untuk bersaing di dunia kerja. Melatih mental saya agar mental saya kuat, dan saat mahasiswa terjun atau saya ke dunia kerja, jadi benar-benar sudah siap di dalam kondisi apapun dan akan menjadi nilai lebih bagi mahasiswa saat bekerja perusahaan. Jadi kan
kita harus siap ditempatkan di mana saja, dan harus cepat adaptasinya. Jadi kita jadi mempunyai nilai lebih lah di perusahaan. Dan semisal ada kendala atau permasalahan yang muncul, jadi mahasiswa atau saya sendiri harus segera menganalisis permasalahan tersebut dengan data-data yang terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi jangan asal-asalan langsung bertindak sembarangan, itu tidak boleh. Jadi kita harus menganalisis dulu permasalahannya apa, dan harus teliti dalam menanggapi permasalahan, jangan asal-asalan aja. Nah, ini juga ada foto kegiatan saya. Nah, sekian untuk pemaparan artikel KP saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.